Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah masih diberi kenikmatan sehat walafiat sehingga bisa berkumpul dalam suatu forum presentasi pada kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam suatu forum presentasi pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa saya aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik sekarang maupun di yaumil kiamah nanti. Baik, kita awali kegiatan presentasi pada kali ini dengan perkenalan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya, Dia Arvina Abdul Mahdi dan 21312151 selaku moderator yang akan mengawal jalannya diskusi pada kali ini. Kemudian ada saudari Rahayu Piandayani dan 21312104 selaku pembicara pertama. Kemudian ada saudari Dewi Safiati dan 21312106 selaku pembicara kedua. Adapun tema yang akan kami presentasikan pada kali ini ialah mengenai bagian pendahuluan dalam penulisan karya ilmiah. Ada pencakupannya, poin pendahuluan dan latar belakang masalah akan dipaparkan oleh saudari Rahayu. Adapun poin rumusan masalah dan tujuan penulisan karya tulis akan disampaikan oleh saudari Dewi Sofiati. Marilah kita awali kegiatan presentasi pada kali ini dengan bacaan Bismillah. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan pemaparan yang luar biasa dari kedua narasumber kita pada pertemuan kali ini. Untuk saudari Rahayu Mukti, saya silahkan. Kemudian disusul saudari Dewi Sofiati. Pada poin selanjutnya juga saya silahkan. Pendahuluan adalah bab pertama dalam karya tulis yang mengantarkan pembaca pada pertanyaan yang akan dijawab atau diteliti. Pendahuluan dalam karya ilmiah berbeda dengan pendahuluan dalam buku ilmu pengetahuan. Pendahuluan dalam karya ilmiah menyatakan suatu gagasan yang menjadi pokok pembicaraan dalam karya tulis dan sifatnya lebih spesifik. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, pendahuluan menyatakan suatu gagasan yang sifatnya umum. Konten dalam pendahuluan: 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. Fungsi bab pendahuluan dalam karya ilmiah adalah: 1. Untuk menyatakan subjek. 2. Untuk menyatakan maksud. 3. Untuk menyatakan wawasan. 4. Untuk menyatakan rencana uraian. Latar belakang masalah. Bagian ini mengemukakan adanya suatu permasalahan yang akan menjadi objek kajiannya. Selain itu, juga dipaparkan secara ringkas mengenai teori, hasil penelitian sebelumnya, kesimpulan seminar, dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Setelah membaca latar belakang masalah suatu karya tulis, pembaca diharapkan sudah mampu menarik kesimpulan mengenai topik pembahasan dalam karya tulis tersebut. Karena latar belakang berfungsi memberikan suatu gambaran dasar mengenai karya ilmiah. Jadi, dalam penulisan latar belakang harus dibuat seinformatif mungkin agar pembaca menangkap maksud dari penulis. Poin-poin penting yang harus ada dalam latar belakang masalah. 1. Alasan pemilihan judul dan tema. Biasanya, penulis menggunakan alasan-alasan seperti berikut ini. A. Karena sering ditemui. B. Karena menjadi permasalahan nasional. C. Karena merupakan hal baru. D. Karena merupakan hal lama tetapi belum terselesaikan. 2. Ruang lingkup pembahasan merupakan pembatas sampai sejauh mana suatu objek akan dikaji. Penentuan alasan dan ruang lingkup sangat erat kaitannya dengan A. Materi serta teori. Apa yang harus dipelajari lebih mendalam terkait sumber bacaan yang perlu dicari. B. Terkait judul yang akan dibuat agar judul sesuai dan menggambarkan isi. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya.
Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel tersebut, dan subjek penelitian. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya adalah tujuan merupakan upaya untuk yang pertama, mengetahui gambaran masalah lebih mendalam. Yang kedua adalah mengetahui penyebab masalah, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah. Terima kasih kepada Saudari Rahayu dan Saudari Dewi Sofiati atas pemaparan yang luar biasa ini. Berdasarkan pemaparan dari kedua pembicara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bab pendahuluan pada penulisan karya tulis berisi suatu pengantar yang mengantarkan pembaca pada pernyataan yang akan dijawab atau diteliti oleh penulis. Jadi dengan adanya penjelasan ini, pembaca diharapkan memiliki gambaran dasar mengenai tema atau suatu permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Adapun konten dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kita mulai dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi suatu gambaran dasar mengenai tema yang akan dikaji, yakni pertama-tama masalah diungkapkan secara umum, kemudian lebih spesifik dan lebih spesifik, seperti piramida yang terbalik. Jadi suatu masalah itu dikaji secara umum, kemudian semakin ke bawah atau paragrafnya semakin ke bawah itu semakin spesifik, seperti itu. Jadi setelah membaca latar belakang, pembaca diharapkan mempunyai gambaran mengenai tema apa saja atau poin-poin apa saja yang akan disampaikan oleh penulis. Kemudian mengenai rumusan masalah, secara singkat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang terkait atau yang berkaitan dengan tema, yang mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan, karena tujuan itu atau karena poin-poin yang ada di tujuan itu sebenarnya menjawab dari rumusan masalah sebelumnya. Jadi antara rumusan masalah dengan tujuan penulisan itu sangat erat kaitannya, karena berupa pertanyaan dan jawaban yang sinkron seperti itu. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah yakni untuk mengetahui gambaran masalah secara lebih mendalam, mengetahui penyebab masalah, dan menyelesaikan masalah. Saya rasa itu pemaparan dari kelompok 8. Terima kasih. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya, yakni kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Afiati Handayudia Fitriani atas arahnya selama ini, juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian saya selaku perwakilan kelompok 8 juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah penulisan pada kegiatan presentasi pada kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan pada PPT ataupun pada presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.